Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Purwanto dengan NPM 23113009. Mata kuliah ayat Al-Quran dan Hadis Ekonomi. Dengan dosen kepala aku Ibu Alfi Nur Fatami MHI. Di sini saya akan membahas jurnal yang berjudul Rahan sebagai Solusi Pembiayaan Syariah Mikro, tinjauan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Langsung saja pada materi. Dalam fikih klasik, gadai dikenal dengan nama rahan. Rahan sendiri dalam arti bahasa memiliki arti menggadaikan, yang memiliki arti jaminan. Sedangkan secara etimologis, rahan memiliki arti tetap atau lestari. Rahan juga dapat diartikan sebagai al-subut atau al-labs, yang berarti penetapan atau penahanan. Dalam fikih muamalah, gadai biasa disebut dengan istilah rahan, yang secara bahasa diartikan sebagai ad-subut wa ad-dawam, yang berarti tetap dan kekal. Rahan secara bahasa juga dapat disamakan dengan al-habsu, al-uzum, yang mempunyai arti penahanan. Kemudian rahan bertujuan sebagai bentuk jaminan dalam transaksi utang piutang agar pihak pemberi pinjaman merasa aman. Fungsi utama rahan dalam pembiayaan mikro yaitu menyediakan akses keuangan berbasis jaminan barang yang dimiliki masyarakat kecil. Dalam surat Al-Quran teks 2. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 228 yang artinya, dan jika kamu dalam perjalanan sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka adalah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, adalah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau utangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya sungguh hatinya kotor atau dosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini menyebutkan bahwa gadai diperbolehkan ketika terjadi transaksi utang piutang yang tidak tunai, atau disebutkan dalam konteks jika kamu dalam perjalanan yang diartikan sebagai kondisi tidak langsung atau tidak tunai, dan tidak adanya orang tulis yang mencatat transaksi tersebut. Demikian, para ulama sepakat bahwa praktik gadai tidak terbatas hanya pada kondisi perjalanan atau tidak adanya penulis. Keberadaan gadai menjadi solusi untuk memberikan rasa aman dan jaminan bagi pihak pemberi utang atau berutang dalam berbagai kondisi transaksi berutang. Sedangkan dalam hadis yang artinya sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membeli dari seorang Yahudi bahkan bahan makanan dengan cara utang dan menggadaikan baju besinya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2513 dan Muslim nomor 1603. Dalam hadis tersebut diperbolehkan arahannya juga dapat ditujukan dengan amalan Rasulullah SAW bahwa beliau pernah melakukan menggadai, sebagaimana dikisahkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Masyarakat dengan keterbatasan akses ke lembaga keuangan formal dapat memanfaatkan rahan untuk memperoleh pembiayaan tanpa harus menjual aset. Barang memiliki seperti emas, kendaraan, atau alat kerja bisa dijadikan jaminan. Dalam rahan lembaga pembiayaan hanya boleh mengenakan biaya real seperti biaya penyimpanan atau ujroh, dan tidak mengambil manfaat dari utang. Ini berbeda dari gadai konvensional, sering membebankan bunga. Pelaku usaha mikro
bisa mendapatkan dana segar untuk modal usaha, terutama dalam kondisi mendesak, dengan menjaminkan aset yang dimiliki. Jadi kesimpulannya, Ar-Rahman adalah solusi keuangan Islami yang adil dan manusiawi. Terus jadi kesimpulannya, Ar-Rahman adalah solusi keuangan Islami yang adil dan manusiawi. Kemudian memberikan alternatif pembiayaan yang bebas riba. Terus menjadi jalan keluar pembiayaan darurat yang cepat dan sah. Kemudian meningkatkan akses pembiayaan mikro secara syariah. Terus mendorong pemberdayaan ekonomi umat dengan memanfaatkan peranan pelaku usaha kecil dapat menjaga kelangsungan bisnisnya. Ini membuka peluang peningkatan pendapatan, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat perekonomian dari sektor bawah. Terus menumbuhkan budaya amanah dan bertanggung jawab dalam muamalah, karena barang yang dijaminkan akan kembali hanya setelah pelunasan utang. Kemudian membantu lembaga keuangan syariah menjalankan fungsi sosialnya. Pegadai syariah, BMT, dan koperasi syariah dapat menjalankan fungsi pembiayaan mikro yang memberdayakan tanpa harus mengeksploitasi pinjaman. Yang terakhir, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah, karena bersifat transparan, berbasis aset, dan tidak merugikan salah satu pihak, yang menjadi ideal untuk masyarakat yang ingin menjauhi riba dan menjalankan bermuamalah secara halal. Demikian penjelasan materi dari saya. Bila ada teman-teman yang belum paham atau kurang, dipersilakan bertanya. Izin bertanya, bagaimana lembaga keuangan atau pegadaian jika barang yang digadai itu mengalami kerusakan atau hilang? Nah, bagaimana pegadaian tersebut? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Ardi. Bagaimana jika barang yang digadaikan mengalami hilang atau rusak, ya Mas? Jika barang jaminan gadai hilang atau rusak, tanggung jawab pegadaian tergantung pada penyebabnya. Jika kerusakan atau kehilangannya disebabkan oleh kelalaian pegadaian, maka pegadaian bertanggung jawab mengganti kerugian. Jika hilangnya disebabkan oleh kekuatan luar biasa atau force majeure, pegadaian mungkin tidak bertanggung jawab. Kemudian ganti rugi biasanya berupa uang dengan sebesar 95% dari nilai taksiran barang jaminan, atau penggantian barang serupa dengan kondisi yang sama. Penjelasan dari materi saya, jika ada salah kata atau tindakan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek 7 selesai.